Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yadina al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya wa liljami'il muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim. Apa ya? Ada salihin Pak? Satu lipat. Wingi apa wingi? Minggu kemarin. Riyadhus Shalihin wingi. Oh, saya kira satu lipat. Apa ya? Halaman. Ambil lah. Orang nasi nyemak belas lah. Margi ya ramnyang ya. Leh. Udah. Ket-kete cok dilangi. Mungkin Pak Wan gawe kayane nah. Apa? Rak buku nang kene kita. Rak kitab kuwi kudu nang kene ora dicampur. Ale ana lat-lat ana macam-macam tadi. Mungkin dipegang tanpa sengaja hilang. Alah. Kemarin apa? Seminggu ya. 290. Oh ini. Cek apa? Tarik berapa? Tarik ketiga. Belum ngasah kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu Asakira dan Ibnu Asakir meriwayatkan ngani Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah telah bersabda, "Mangala ahadikum inda arada ayyata saddaqa lillahi sadaqata tatawungin ayyajalaha ngan walidayhi idza kana muslimaini fayakunu ajruha lahuma wa lahu mislu ujurihima bi ghairi ayyang qusa min ujurihima syai'an." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu ketika dia berkehendak untuk bersedekah semata-mata karena Allah dengan sedekah sunat, maksudnya bukan zakat. Kemudian dia jadikan sedekahnya itu, pahala sedekahnya itu untuk kedua orang tuanya. Nah, bila mana kedua orang tuanya itu orang yang Islam, maka pahala sedekah itu untuk kedua orang tuanya. Dan untuk dia yang bersedekah, mislu ujurihima, mendapat pahala sama seperti kedua orang tuanya. Bi ghairi ayang kusa min ujuri masyai'an, tanpa mengurangi pahala sedekah yang diperuntukkan untuk kedua orang tuanya itu sedikit pun. Kalau seorang itu bersedekah, sedekah yang bukan zakat. Istilah sedekah itu kan ada yang wajib namanya zakat, gitu. Ada yang sunat, itu ada yang disebut sedekah, ada yang disebut infak, ada yang disebut hadiah, pemberian atau hibah, dan seterusnya lah. Nah, kalau sedekahnya itu sedekah sunat, kemudian dia niatkan pahalanya untuk dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya itu Islam. Kalau tidak Islam ya tidak sampai. Dia orang tuanya itu Islam.
baik orang tuanya itu masih hidup maupun sudah meninggal. Maka ya memang pahala sedekah itu diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Nah, dia yang bersedekah, si anak yang bersedekah untuk kedua orang tuanya itu mendapat pahala sama seperti orang tuanya juga dapat pahala. Tanpa mengurangi pahalanya kedua orang tuanya. Sama-sama mendapat pahala. Di pemahamannya itu nek cara Mbah Kiai Abdul Muhid itu sama-sama mendapat pahala. Si anak itu bersedekah, pahalanya diperuntukkan untuk orang tuanya. Nah, pahala sedekah untuk orang tuanya. Nah, si anak juga dapat pahala karena apa? Karena telah mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Kan sama-sama dapat pahala. Adalah tanpa mengurangi pahalanya si kedua orang tua itu. Tuh misalnya orang tuanya rewel, itu sedekah biar enggak rewel misalnya. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal ya biar diampuni dosanya, biar tambah pahalanya. Nah, itu bisa. Makanya tradisi kenduri itu soal membaca ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan zikir lain itu yang dibacakan orang lain dan diniatkan dikirimkan kepada orang yang meninggal itu apakah sampai atau tidak, itu kan terjadi khilafiyah. Kalau tidak ada hubungan kekeluargaan, tetangga mati, tetangga yang lain yang masih hidup membacakan Yasin atau tahlil, sampai enggak? Nah, ada khilafiyah di kalangan ulama. Tetapi dalam acara kenduren itu kan ada bagi-bagi sedekah, ya dah. Karena pakai nasi, mungkin pakai beras sekarang. Nah, itu kalau sedekahnya pasti sampai kepada si mati. Nah, seandainya bacaan-bacaan tahlilnya itu enggak sampai kepada si mati, kan tetap yang baca dapat pahala. Yang mengundang juga dapat pahala. Ya dah. Makanya kan durian itu penting, jangan dihilangkan. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya penting tapi kan tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bazzaru, Imam Al-Bazzar meriwayatkan sab'un tajri lil abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang terus mengalir kepada seseorang meskipun orang itu sudah ada di alam kubur, sudah meninggal. Man 'allama ilman. Apa ya? Au kara nahran. Au hafara bi'ran. Au ghara rosa nakhlan au bana masjidan au warrasa musfahan au taraka waladan yastaghfirulahu ba'da mautihi. Ada 7 hal yang pahalanya itu terus mengalir, terus bertambah bagi seseorang meskipun orang itu sudah meninggal di alam kubur. Yaitu pahalanya orang yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu meskipun sudah meninggal, ya pahalanya terus, uang ilmu itu diamalkan toh. Nanti ilmu itu juga diajarkan ya terus pahala. Atau orang itu menggali parit atau menggali sungai. Gali sungai mungkin buat bendungan apa-apa, ya. Terus airnya kan dimanfaatkan orang. Nah, selama airnya dimanfaatkan orang terus, ya orang itu meskipun sudah mati ya, tiap hari dapat pahala. Au hafara bi'ron, atau menggali sumur, sama sumurnya dipakai orang terus ya, dia dapat pahala terus. Au ghara sa nakhlan, atau menanam kurma, buah-buahan. Selama kurma itu
atau buah-buahan itu masih hidup, masih berbuah, ya pahalanya dapat terus. Meskipun orang yang menanam sudah mati. Ini bukan tanaman kok, yang nanam sudah mati, biarin aja, nggak usah disiram, biar mati, ya jangan begitu. Yang nyiram, yang merawat kan juga dapat bagian pahala. Entah. Aubana masjidan atau membangun masjid, tempat ibadah. Ya masjid itu kokean, ya jangan masjid terus. Atau membangun masjid terus tapi nggak pernah dipakai, ya nggak ada gunanya. Ya namanya masjid itu kan tempat bersujud. Ya membangun masjid itu kalau sekarang kan cuma diartikan fisik, membangun fisiknya masjid. Padahal Rasulullah kan nggak nyontai begitu. Masjid Madinah itu yang dibangun Rasulullah atau Masjid Quba itu yang pertama kali dibangun Rasulullah. Itu dipakai untuk sholat oleh Rasulullah dan fisiknya bangunan cuma sebagai penanda sebenarnya. Cuma sebagai penanda sebenarnya. Nah sekarang kan yang dibangun kan penandanya. Nggak ada isinya ya nggak ada gunanya. Nah kalau masjid itu masih dipakai terus ya yang bangun dapat pahala terus. Awar rasa mushafan atau orang yang mewariskan mushaf, buku baik itu Al-Quran maupun buku-buku agama yang lain. Beli kitab, dia meninggal, kitabnya masih dipakai terus oleh orang. Nah itu dapat pahala terus. Mushaf itu hakikat mushaf itu kan rekaman ilmu. Nah, kalau zaman dulu kan pertama-tama orang itu merekam ilmu dengan menghafal, kemudian dengan tulisan. Lalu sekarang kan bisa file MP3 atau file video itu sama mewariskan mushaf. Selama di YouTube itu masih orang melihat ya, yang mengupload atau yang terlibat di dalamnya semuanya itu dapat bagian pahala. Jadi orang mengkocok sing nyoteng tok, semuanya yang datang semuanya dapat karena syutingan itu kan enggak ada peran dari orang yang datang juga. Autaroka waladan yastaghfirullahu ba'da mauti atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun setelah dia mati. Itu terus-menerus dapat pahala. Anak yang soleh wa waladun solihun yadngulah dalam hadis lain. Dan anak soleh yang mendoakan dua orang tua, mendoakan orang tua. Hanya kan penting punya anak soleh itu penting banget. Doa kita untuk anak kita itu yang pertama, ya Allah jadikan ini anak soleh, solehah, husnul khotimah, panjang umur, hidupnya penuh barokah. Ya barokah itu kan sudah bahagia, makmur, sejahtera. Yang pertama itu solehah, solehah dulu. Kalau soleh itu nanti yang lain-lain sudah kena. Nah, ya Allah jadikan anak ini menteri, apa presiden, apa gubernur. Ayo, mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri. Ya. Ya, tapi hal-hal lain yang penting-penting tidak tercakup. Satunya itu kata, maksudnya satunya doa itu kan ada doa ucapan, ya ucapan termasuk di batin segala macam. Satunya perbuatan, ya kita mendidik. Kita melakukan kondisi supaya anak terdidik. Itulah. Bagaimana caranya? Tidak ada alasan orang tua tidak bisa mengatur anak, itu tidak ada alasan. Itu tidak bisa diterima alasannya. Itulah. Karena ini berkali-kali saya sampaikan yang rumah tangga baru punya anak baru atau sedang mengusahakan anak baru. Punya anak itu gampang, mendidiknya yang tidak mudah. Makanya dulur-dulur gunung itu saya kasih tahu bagaimana caranya agar anak itu mondok. Nah, itulah. Nek mondok ya rugi kok, wong tuane ya macane ra fasih, anake ya ming ra fasih ya apa bedanya? Wong tuane ra fasih, anake ra fasih, putune luwih ra fasih. Wah, buyute wis sembuh, mbok Islam, mbok kafir engko. Ya, karena ndak ada upaya toh.
Hanya itu. Contohnya ora fase bismillahirrahmanirrahim. Oh tesite ilang. Sallallahu ala Muhammad. Ora nggo tesit wis ilang to kuwi. Ora ana nabi kok Muhammad ki ra ono. Ra ono nabi ngendi kuwi. Nabi kita itu pakai tasjid Muhammad. Kan ono to? Nek Muhammad ki ra ono. Meskipun nek maksudnya ki ya ono ganjarane lah ya saru to ngene. Kanjeng Nabi ki ya mangkel badane wantara misalnya. Terus diceluk watara niki rak ya pisanan geli ning sesuk iki ya iso mangkel lho. Nek ra ngantil dijajal wae sing nyeluk Pak Wan aja Pak Wan. Pisanan guyu sesuk ngece ya to. Mesti ngono to. Kuwi agek wantara kuwi dudu nabi, dudu rasul ya to. Nah iki karo Kanjeng Nabi ya watone. Ya Kanjeng Nabi tidak akan marah tapi ya kebanten tak dhewe. Banten. Tuh. Tuh, padahal karo sapa karo raja, apa karo presiden, apa karo sultan diceluk sultan ngono tak kira sesuk nesu. Oh iki celat mungkin ra iso L ngono sesuk lho iki jane iso muni L muni 5 10 barang iso muni manggil aku kok sultan ngece iki ana ta. Prajurit lomba iso siap tusukan mesti ngono ta. Itu artinya kefasihan itu ya penting. Ini ya rasa kudu ekstrem. Misalnya jenenge Wantara, manggilnya ya Pak Wan atau Pak Wantara selesai. Rasa di cetak-cetake banget Wantara. Pak Wantara, iki ngecek ya. Watara yang ngece, Wantara ngono ya ngece ta. Cetak-cetak nganggo tok man poro ngono. Nesu ya ta. Suwe-suwe nesu ya. Begitu juga nek maca woi bu ngono ini ngapa iki? Ya wajar saja. Itu loh, wajar tapi ya fase. Kadang-kadang batin ya. Kita kan lagi berusaha memperbanyak membaca ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ini ternyata ya angel ya. Fa ra jim ra-nya pakai tasjid farij anu ta misalnya mau cari farij ngono iki ngomong ora ana farij ngono ya angel ya ilate kon keter ya kan bergetar nah, mungkin latihannya udah ilate ndak esoke santai ben iso bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Elisa bismillahirrahman. Ngene ro dadi tesite iki lang. Hirahman ngene. Ar-Rahman ngono itu. Kan kudune Ar-Rahmanir-Rahim ngono to. Dadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ngono lho dadi tesite kok ilang. Nek wis ora apa-apa. Kepepete dhewe nek sebacot ngono ya ora apa nek anake dhewe iki aja kok ngono kuwi. Bapakne ya Ar-Rahmanir-Rahim, Farij alal muslimin. Kok anake ya ngono. Wah ya sebuah malaikat lah. Engko sesuk terus adoh banget kae. Ya anu itu loh yang terjadi. Misalnya ighfir lana warhamna nata. Waghfir lana kan dadi sekarang kan di kalangan-kalangan tertentu sudah kafir lana. Warhamna warkamna kan itu hamna wis dadi kam. Ya meskipun ya iki ra apa-apa nek ya malaikat mungkin ngene iki. Oh sepeton. Kafir lana warkamna kan itu. Padahal iki waghfir lana warhamna kok dadi pisanan isih pisanan isih nganggo fa. Apa kafir lana. Sesuk terus fae ganti pe. Kafir lana warkam. Nah, aku tahu menu tahlilane pas KKN. Kok kafir? Wow. Kafir kidane. Ya kasar lagi membawa sithik ngono kuwi, ngono lho. Sesuk bahasa itu dadi rusak nek. Meskipun esensinya itu tidak pernah berubah, tetapi nanti orang memahaminya kan bisa berbeda.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Nggo tesih ta rae. Farij ana. Ora mung didawake fae, dadi kon farij ana malah farij ngono iki. Farij ana ora farij. Ana kancaku mbiyen ngaji. Diajari karo Pak Debas itu. Bismillah. Bismillah. Bis malah sohat ana. Bis ana. Sese mah bif. Wis bandera kepethuk kanca siji iki. Mbok nanti kabar iki. Padahal bar kuwi meni biskuit ya iso. Ngono lho. Nek ngaji kok dadi ra iso iki piye ta? Mungkin saking seriusnya saking tegange ya. Fokus serius lho. Satene ngantek ono iki ngopo? Sat iki yang biasa tau sat ana ta. Iki ana ra sik Bapak Nulini. Oh ya malah malah untune cucol pasang. Ya mungkin sing nyontone sing salah makane iki awale iki kan makane mulang ngaji ki angel lho. Hati-hati lho. Hati-hati ora wadono. Dadi lho kok dadi angel banget shot iki mung biasa tapi ya shot ana ta mung shot ya. Dadi kepiye iki? Nah ditelok nang nggon, kan nang nggon jos ngamake mbiyen isih ana gambar cangkemke ya. Makhrajul hurufe nanti isih ana ya. Nek buku Iqra kan ada. Ana ya gambar ya? Rano ya? Rano gambar cangkem, cangkeme do. Mulut maksudnya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslimun an Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala telah bersabda. Baina rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin yaqulu iski hadiqata fulanin. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki, suatu ketika ada seorang laki-laki itu di sebuah tempat terbuka di bumi ya. Kemudian dia mendengar suara dari balik Mega. Itu Megawati lagi. Megawati kan wedok, nek Mega lanang. Yaqulu, dadi Bu Megawati nek bahasa Arabe iku sahabah, sahabatin kan mega ada. Yaqulu yang berkata, iski hadiqata fulanin. Siramilah kebunnya si fulan. Fatanaha dzalika as-sahabu. Maka kemudian mendung itu, mega itu berpindah. Fa'afragha ma'uhu fi harratin. Maka kemudian mendung itu menumpahkan airnya di satu tempat. Faidan syarjatun min tilka syiraji. Qad istau ngabat apa? Dalikal ma'a. Nah, kemudian ada gumpalan awan lagi, tiba-tiba datang yang menyempurnakan hujan itu, meratakan hujan itu. Fatat bangu alma, bener ya? Karena margi lagi. Misalnya si siapa? Ersat, bener Ersat. Bener ya? Fatat bangu alma'a, maka kemudian mendung itu kok mendung ya? Sarjah itu di sini apa? Gumpalan itu mengikuti air tersebut. Faidan rajulun qaimun fi hadiqatihi. Nah, tiba-tiba di situ itu ada orang laki-laki yang sedang berdiri di
kebunnya. Yuhawilu alma'a bimishatihi. Dia memindah-mindahkan air yang turun dari hujan itu dengan seraknya ya, apa serak ya bahasa Indonesia sekopnya. Faqala lahu, kemudian laki-laki yang melihat kejadian itu berkata kepada si orang pemilik ladang yang dihujani banyak air itu, yang Abdullah, wahai hamba Allah, masmu siapakah namamu? Qala, kemudian orang itu menjawab, fulanun fulan. Al ismul ladzi sumi'a fi sahabati. Dia menyebutkan nama sama dengan yang didengar oleh laki-laki yang bertanya dari si mendung itu. Tadi kan dari balik mendung ada suara. Apa kuwi jenenge? Mau di suarane. Siramilah kebun si fulan. Padahal kebun si Koco misalnya. Nah, ternyata siapa namamu? Namaku Koco. Oh, cocok dengan yang dia dengar itu. Faqala lahu yang Abdullah, lima tas'aluni nganismi. Kemudian orang yang ditanya itu, yang punya kebun itu gantian bertanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku? Qala inni sami'tu sautan fi sahabi alladzi hadza ma'uhu yaqulu iski hati kota fulanin al ismi. Fama tasna'u fiha. Si laki-laki yang bertanya itu menceritakan, aku tadi mendengar suara dari balik mendung mega yang yang menjadi air sekarang ini. Nah, suara itu mengatakan, hujanilah kebun si fulan. Ya, si fulan itu ya namamu itu. Maka sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan kok sampai ada kejadian seperti ini? Qala amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi sulusihi wa aqulu ana wa yali sulusan wa aruddu fiha sulusan. Kemudian orang yang punya kebun itu berkata, nah saya itu kalau memang benar perkataanmu, sebabnya itu begini, saya itu menunggu hasilnya panen kebun ini. Kemudian sepertiganya saya sedekahkan. Dan untuk kebutuhan makan aku dan keluargaku sepertiga. Dan yang sepertiga lagi aku tanam, aku kembalikan ke modal. Jadi sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk ditanam lagi. Jadi seperti itu. Sampai ada kejadian seperti itu. Ini sedekah sepertiga yang apa? 33% atau 34%. Misalnya apa? Nanam padi ya, yang hasilnya 1 ton, sepertiga ton untuk sedekah, sepertiga ton untuk makan, sepertiga ton dikembalikan untuk nanam lagi. Itu nanti yang lain enggak dihujani, ya. Sawahnya yang itu dihujani kalau memang asalnya air itu dari hujan. Nah, ini angel diprakteknya wong di sini ada banyak parit kalen. Ini diprakteknya yang gunung jane dijajal. Mandur telon. Misalnya sak kotak anu dijajal. Sak kotak wae rasa kabeh nek kabeh maneman. Sak kotak iki telane kan biasanya kan dari airnya kan dari hujan. Nanti misalnya keluar 1 kental 100 kilo, yang 33 kilo untuk sedekah, yang 33 kilo untuk keperluan pribadi dan anak istri, yang 33 kilo untuk modal nanam lagi. Nanam kan butuh modal, bukan telone ditandur kan bukan toh, tapi ya macul mungkin ngopahke atau dan seterusnya, pupuk mungkin beli. Dijajal, nek ana mendung
Yang lain-lain tidak ada hujan, di situ hujan terus ya. Terus coba we. Nek gelem loh. Kurang gawean, Pak. Ya agama itu ya ada kalanya itu ya nek penasaran ya dicoba. Apa ya tidak harus tentang hal itu. Agama itu kan harus dipraktekkan. Nah, ilmu itu kalakone kanthi laku. Ilmu itu ya kelakone atau berhasilnya ya karena dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis misalnya. Ya nek iso apik banget sepertiga untuk sedekah. Nek iso lho, nek ra iso ya ora apa-apa. Sepertiga untuk anak istri, sepertiga untuk modal lagi. Baik. Angko ana rapat bisnis harus berangkat. Oke. Habis ngaji Quran, bikin minum, ambil snack kalau ada, terus duduk di pendopo. Nah, nanti ada rapat bisnis. Nanti dulur-dulur gunung yang ngajari bisnis. Pisan-pisan dulur-dulur gunung ngajari dulur-dulur kene. Mosok mung diajari terus. Tak kayak kesempatan aris men iso ngalahke Sigit. Pisan-pisan. Nanti semua baik ibu-ibu maupun bapak-bapak habis ngaji Quran nanti minumannya dibawa ke pendopo, siapkan di pendopo pakai salonnya dibunyikan, terserah. Saya enggak ikut-ikutan, masuk kiai kok bisnis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok nek bisnis ya. Dulur-dulur gunung ini jak omongan bisnis itu semangat banget ya. Rasa dulur-dulur gunung, dulur-dulur kene apa ada. Bisnis itu apa penasaran? Adate krungu nang pengumuman nang Rofa Community, pengumuman sesuai dawuh kiai besok mau Rebu ada rapat bisnis. Dadi ramyang itu diperlokke menyang. Dadi nek masake ramyang itu dadi menyang. Bisnis iki soal iki. Bisnis, Bung. Bisnis ki apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu Sasra. Ngane Ibnu Abbasin, Sasra itu ternyata nama Arab ya. Teh botol Sasra nih. Sekali iki. Ya tenan kok ora sembrono. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mengatakan, atasailun imra'atan wa fi famiha luqmatun. Ada seorang pengemis datang kepada seorang perempuan. Nah, di mulut perempuan itu ada satu suapan makanan, satu emplokan makanan. Fa'akhrajat al-luqmata fanawalatha as-sa'ila. Nah, kemudian karena ada pengemis, satu emplok makanan yang sudah mau masuk mulut atau sudah masuk mulut malah nih. Keluarkan lagi, berikan si pengemis. Zaman biasanya makanan mahal Pak. Makan agak ngemplok pleng, roti apa galundeng apa. Nah, saya lapar minta makan. Punyanya cuma ini. Yang lain udah enggak ada. Nah, keluarkan lagi ya udah. Saking biyen ki mahal kan lho. Saiki tak kira nek pengemis dingonokke iso nesu ta. Nek biyen ya ora neson wong ki. Wong saiki ki neson ta. Yo ngeleh tenan ngono lho. Ngeleh tenan saking laparnya bener. Falam talbas an ruzikat gulaman. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, si perempuan itu diberi rezeki berupa anak laki-laki. Falamma taronga ja'adi pun. Nah, ketika si anak itu sudah berangkat agak besar, ada macan datang, fahtamalahu. Kemudian macan itu membawa si anak itu. Fakharajat, maka fakharajat ta'du fi asari dhibi. Nah, si perempuan itu pun keluar berlari mencari atau mengikuti jejak si macan. Wahya takulu ibni. Si perempuan itu sambil berteriak-teriak, anakku. Fa'amarallahu ta'ala malakan. Kemudian Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat alhaqa adzibah.
untuk menyusul si macan itu. Fajadzaba as-sabiyah. Kemudian malaikat itu menarik si anak laki-laki itu min fihi dari mulutnya si macan, digigit terus digawa. Maka kemudian malaikat itu berkata, qul li ummihi. Kemudian Allah pun berfirman kepada si malaikat itu, qul li ummihi Allahu yaqra'uki assalama. Qul hadhihi luqmatun bilukmatin. Katakan kepada ibunya si anak itu, Allah mengirimkan salam untukmu. Dan katakan ini adalah satu suapan untuk mengganti satu suapan. Satu suapan yang kemarin diberikan pengemis itu, satu suapan itu. Ini satu suapannya macan yaitu anak. Jadi ada kejadian seperti itu. Ini yang melihatkan Ibnu Sosro dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi pernah menceritakan seperti itu. Nah, ngeyel ya iso wae, ngeyel ya itu yang dimaksud itu kejadian nyata apa? Ya bisa aja toh ketika menjadi tidak penting fakta kejadian itu. Karena ini yang sebenarnya dimaksud Rasulullah itu terlepas dari fakta atau faktual atau tidak faktual. Itu yang penting hikmahnya, yang penting pelajarannya. Kalau saya percaya penuh bahwa ini kejadian nyata. Tapi intinya itu bukan nyata, kejadian itu nyata atau tidak nyata, tapi bahwa orang bersedekah itu diganti Allah dengan yang lebih baik. Intinya kan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang itu kalau berbakat sedekah itu ya wong ora dikandani wis sedekah. Apa meneh dikandani ya saya sergap sedekah. Ini orang itu memang tidak berbakat sedekah ya dikandani piye ya ora sedekah. Ora tertarik ora sedekah. Boros. Ya memang begitu karena orang itu ya memang beda-beda tuh, anugerah dari Allah itu kan beda-beda. Artinya apa yang sebenarnya anugerah Allah yang akan kita terima di hari-hari yang akan datang. Baik ketika kita masih hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Baik untuk diri kita maupun anak cucu kita. Itu sebenarnya bisa diperkirakan. Meskipun yang namanya perkiraan belum tentu benar. Bisa diperkirakan dari apa yang sedang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya itu begitu. Benar. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan itulah masa depan kita, itulah masa depan anak-anak kita. Meskipun sekarang kita melakukan itu seolah-olah tidak ada perubahan apapun. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak membuat perubahan sedikit pun. Tapi sebenarnya kita sedang memohon kepada Allah perubahan di masa depan. Dan Allah itu pasti mengabulkan. Adalah. Jadi, dengan begitu itu kita tidak usah menuntut hasil seketika. Oh sedekah katanya diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, tidak usah. Dan tidak usah asik memperhatikan orang lain, yang penting itu asik memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah mempraktekkan atau belum? Dan seberapa jauh kita mempraktekkan? Seberapa banyak yang kita inginkan diberikan Allah untuk masa depan kita dan anak-anak kita, keluarga kita? Ya seharusnya sebanyak itu pula kamu berbuat. Atau kalau dibalik seberapa banyak kamu berbuat. Dalam konteks ini misalnya sedekah. Ya sebegitulah nanti itu Allah akan memberimu di hari-hari depan. Betul. Di hari-hari depan ini ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ulang. Hari-hari depan baik di dunia maupun di akhirat itu pasti akan lebih baik untukmu. Kalau hari ini kita terus berbuat. Intinya kan cuma di situ. Dan yang namanya sedekah itu kan bukan 10.000 atau 100.000 atau 1 juta atau 1 miliar. Ya, sekali lagi saya sampaikan berapa bagian atau berapa persen. 10.000 bagi orang yang penghasilannya sehari 10.000 ya berarti dia sudah sedekah 100%. Tapi 1 miliar bagi orang yang sehari penghasilannya 100 miliar, itu dia cuma sedekah 1%. Yang dinilai Allah kan bukan 10.000 atau 1 miliar. Berapa persen yang kamu keluarkan dari dirimu? Maka tadi ada sepertiga.
Kalau dalam Al-Qur'an sedekah itu ada sepertiga, ada separuh, ada sepertiga, ada seperempat. Ini selalu seperberapanya, bukan berapa rupiahnya atau berapa realnya atau berapa dinar atau yang lainnya. Berapa persen kamu keluarkan? Itulah. Nah, karena apa ya? Ya pahala itu memang dihitung Allah dari berapa persen. Ya, Rasulullah menyerukan ini harus perang ini. Orang-orang Islam, orang-orang beriman harus sedekah untuk biaya perang, mempertahankan diri dari serangan orang kafir. Butuh belanja, butuh maju ke perang ya tentaranya butuh nasi bungkus, gitu. Nggak zaman saiki ya. Dan Sayyidina Ali datang memberikan separuh hartanya. Ini harta saya Rasulullah. Ini untuk kamu, kamu masih separuh kok. Oh ya, kan di situ nggak diceritakan berapa, tapi berapa. Sayyidina Umar datang menyampaikan sedekah. Ini Rasulullah sedekah. Untuk anak istrimu masih separuh kok. Oh ya. Ya, Sayyidina Utsman datang. Rasulullah, ini sedekah saya nanti pokoknya kalau sudah terkumpul berapa kurangnya saya yang nyukupi. Ya, ngono ta? Sayyidina Utsman. Oh ya. Abu Bakar datang. Ini Rasulullah sedekahnya. Untuk anak istrimu berapa? Ya ini sudah semuanya. Lah untuk anak istrimu ya untuk anak istri saya cukup Allah dan Rasulullah. Bukankah Allah selalu ada? Bukan Rasulullah selalu ada. Lah itu 100% misalnya kan itu. Jadi tidak disebutkan berapa kalau kita bicara persentase. Isin aku sedekah ya. Isin ki itu isin kan sebagian dari iman. Ya bukan isin yang seperti itu. Sedekah kok isin. Isin nawar ngenai kanca kok isin. Isin mbok eman. Ipo ya jane Dek. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dan udah usah kita ceritakan, enggak usah. Diri kita enggak usah kita ceritakan. Karena cukup Allah yang menilai. Wabnu najari, tapi kan setan menjanjikan kemiskinan untuk asyaitonu yang itu kumul faqra. Nah, setan itu menjanjikan kere kepadamu, maksudnya itu menggodanya menjanjikan kere itu maksudnya kalau kamu mau sedekah itu sama setan, kamu aja belum cukup kok sedekah, biarin, justru karena belum cukup biar dicukupi Allah sedekah. Ya sedekah jangan banyak-banyak, biarin. Nah itu terus-menerus setan tuh goda itu nanti kamu nggak kere, nggak cukup lah, itu namanya setan menjanjikan kere. Dan setan itu memang penasehat yang cukup banyak pendengarnya, cukup banyak pengikutnya, jadi ya apa-apa. Ya jangan jadikan setan sebagai nasihat. Inna syaitana adu'a fattakhidhu adu'a. Setan itu musuh, maka harus tempatkan musuh, jadikan dia musuh dalam hal apapun. Keinginan maksiat, itu kan yang bisik setan. Saya kepengen maksiat, kok pengen maksiat gini-gini ya. Coba kamu perhatikan nih gejolak di hatimu. Ini sapa ta sing ngomong ijane. Coba nanti kamu akan krungu setan ngomong. Nek krungu omongan setan mah wedi, Pak. Ya maksudnya iki kan ora kok omongan suara kan ora. Ya, terus nanti kamu akan ini nafsu juga mendukung. Nanti ada malaikat mulhim apa memberi ilham, jangan ini soalnya diingatkan maksiat itu akibatnya begini, setan tapi sekali aja nanti tobat, nafsu ya terus mana coba kamu dengarkan itu. Nah, ibadah barang ini malas banget, apa mengibadah sunat ora penting, aku sih ngomong setan, kau malaikat ya sunat ini ya kudu ditandangi nek arep apik ngene ganjarane gini. Nafsu ya apa sunat ya ora ditandangi ra sing penting sing wajib setan. Tur yo nglakoni sunat iki rong keran ditampa mah ming kesel tok rugi. Ya kan ngono to?
Ya, terus malaikat mulai mungkin ngandani, iya, ya karena ditompo kayak jangan kamu berpikir bahwa ra ditompo kira ana gunane. Ibadah itu diterima tidak diterima, misalnya sholat ya, sholat sunat. Tidak diterima pun tetap ana gerakan lah. Yang ana nilainya di sisi Allah itu. Yang dimaksud tidak diterima secara sempurna. Gitu. Ya tetap ana gunane. Misalnya syarat sunat, ora ditampa mung dhewe rasah. Ya maksudnya ra ditampa itu tidak diterima secara sempurna sebagaimana seharusnya. Tapi kan ana gerakan yang tetap ada nilainya. Itu loh. Duha telat, letangi telat. Wis rasa duhana dhewe ora ana kancane wis ora ditampa. Wah ya. Setan ki sing ngandani setan. Nafsu kuwi. Tur mare kesel sawan ngene sumu. Anu ta. Malaikat menjelaskan. Bahwa ruhmu sendiri menjelaskan. Ya ora lah. Kadang-kadang kan malaikat mulhim itu kan mengikuti pemahaman ruhmu mengenai ilmu, maka ilmu itu menjadi penting. Nek karo setan karo nafsu dikei argumen kowe kalah keok ya wis, kowe ra pinter jenenge kan. Nah, dalam semua hal itu begitu sebenarnya. Ya, musuh kita itu berkali-kali kita sudah dijelaskan. Musuh kita itu bukan si fulan, si orang lain bukan. Mungkin si fulan musuh kita, tapi nggak penting itu. Itu musuh yang ringan. Musuh Yahudi melakukan, ya itu tetap musuh kecil itu. Musuh terbesar itu adalah hawa nafsu dan setan. Tuh. Kalau kita itu di tingkat peperangan diri kita itu menang terus itu, ya di tingkat peperangan di luar makrokosmos ya menang. Lah kenapa orang Islam itu sekarang misalnya banyak kalahnya? Ya karena orang Islam sendiri secara individu per individu itu banyak yang dikalahkan nafsu dan setan. Itu loh masalah lagi. Muslim kok kalah terus ya, dianu terus, diakali terus gini. Lah wong Islame dhewe ra mutu kok. Nek wong Islam ini arep menang ya dirinya sendiri itu harus bermutu dulu ngono. Bermutu ki ora nuruti hawa nafsu, ora nuruti setan. Hawa nafsu itu apa? Ya yang minta yang enak-enak terus itu loh. Setan itu yang apa? Yang melanggar-langgar itu loh. Itu loh. Intinya kan ono. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali-sekalilah dengarkan itu suara dalam hati. Wabnu an-Najjari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.